Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana hukumnya pernikahan pasangan yang dulunya Nasrani? Setelah memiliki beberapa anak mereka masuk Islam. Apakah mereka harus menikah ulang dengan cara Islam dan bagaimana dengan anak-anaknya? Apakah mereka termasuk hasil hubungan yang sah? Baik. Para sahabat Nabi yang mereka suami istri di masa jahiliyah. Kemudian masuk Islam, apakah mereka disuruh nikah lagi sama Nabi Muhammad SAW? Tidak. Tidak perlu nikah lagi. Kalau dia masuk Islam, alhamdulillah, dan anak-anaknya yang sah. Jadi selama itu pernikahan, bukan perzinaan. Kalau mereka nggak menikah, beda lagi. Karena ada kumpul kebo. Mereka nggak nikah. Jadi pada waktu sebelum masuk Islam, memang dia nggak menikah. Dia kumpul kebo sampai punya anak. Ketika masuk Islam, maka harus menikah. Karena memang dahulunya mereka berzina bukan menikah. Tapi kalau yang menikah di agama sebelumnya kemudian dia masuk Islam, maka pernikahannya sah. Dan Rasulullah SAW tidak pernah menyuruh sahabat Abu Bakar suruh kawin lagi, enggak ada. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, ana mau minta saran. Ana dan istri ana bekerja. Alhamdulillah diberi rizki dan amanah seorang putri yang sekarang berusia 3 bulan. Ana dan istri memiliki pemikiran istri untuk resign bekerja karena kami hendak mendidik anak dengan tuntunan agama. Tapi kebutuhan kami, anak dan istri tulang punggung keluarga masing-masing. Dan bila istri ana resign, alhamdulillah ada denda yang cukup mahal karena masih ikatan dinas. Mohon sarannya Ustaz. Barakallahu fiik. Yang pertama, jamaah, perempuan itu dibolehkan bekerja selama pekerjaannya sesuai dengan koridor-koridor syariat. Selama dia tidak melalaikan hak-hak suaminya, kewajiban-kewajiban dia sebagai seorang ibu. Walaupun hukum asalnya wanita itu di rumah. Itu hukum asalnya. Kenapa seperti ini? Apakah karena Islam membolimi wanita? Islam itu memuliakan wanita. Cari agama mana saja. Buka kitab suci mereka. Bandingkan bagaimana Islam memuliakan seorang wanita. Wanita itu dimuliakan. Dari sisi apa Ustaz dimuliakan? Masa dia sudah hamil dia disuruh cari duitnya? Dia melahirkan, merasakan sakitnya melahirkan. Menyusui. Perempuan setelah melahirkan, jamaah, dia nifas. Bagaimana rasa sakit dia, rasa perih dia. Masa seperti itu disuruh kerja, suruh cari duit? Suaminya yang wajib kasih nafkah. Dan buat para orang tua, mendidik anak perempuan beda dengan mendidik anak laki-laki. Mendidik anak perempuan dan membesarkan mereka itu subhanallah. Antum punya 1, 2, 3 anak perempuan, antum didik dengan benar, masuk surga insya Allah antum. Beda sama anak laki. Karena anak perempuan ini, orang tuanya capek membesarkan, mendidik putrinya, menikah dibawa sama suaminya. Hasil kerjanya itu dibawa sama suami. Karena kondisinya seperti itu. Pahalanya lebih besar daripada mendidik anak laki. Kalau anak laki, keluarga masih berharap kebaktian itu anak. Masih membantu orang tuanya itu anak. Tapi kalau anak perempuan lah. Sehingga tolong para orang tua yang menikahkan putrinya. Jangan intervensi sama rumah tangga putrinya. Dia sudah milik suaminya. Kalau dia bekerja kemudian suaminya minta berhenti bekerja. Siapa yang harus ditaatin itu perempuan? Bapaknya atau suaminya? Suaminya. Kalau ada seorang ayah mengatakan enak banget kamu, saya yang biayai kuliah dia. Saya yang masukkan kerja dia, kemudian kamu minta dia resign. Lah. Bahwa orang tua yang katakan seperti itu nggak bisa. Katakan kepada orang tua kalau mau seperti itu jangan dikawinkan putrinya. Bawa pulang. Karena ketika engkau menikahkan itu konsekuensi. Seorang ayah mengatakan zawajtuka wa ankahtuka binti
aku nikahkan engkau, aku kawinkan engkau dengan putriku dengan mahar sekian. Lalu sang suami mengatakan, qabiltu, aku terima. Selesai jemaah. Beralih tanggung jawab itu jemaah. Maka para orang tua jangan berharap besar kepada putrinya di dunia. Tapi silahkan berharap besar di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu janji Nabi Muhammad SAW. Kunna hijaban minan nar. Kunna hijaban lahu minan nar. Itu anak-anak perempuan akan jadi hijab dari api neraka buat kedua orang tuanya. Maka buat ana, kalau kerjaan istri tidak bertentangan dengan agama Allah SWT dan anak masih ada yang akan merawatnya dengan benar, maka silahkan. Tapi kalau tidak, lebih baik resign. Terus gimana Ustaz dengan mertua? Antum bantu mertua. Antum sampaikan, mudah-mudahan ada rizki, tetap kita bantu orang tuamu. Karena termasuk ihsan yang tadi kita bicarakan, seorang menantu membantu mertuanya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Apa sunnah saat bayi kita baru lahir haruskah kita adzankan dan tembuninya kita kubur? Apa tembuninya? Ari-arinya. Jadi bicara sunnah di adzanin ini ada hadisnya. Hadis itu dihasankan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Tuhfatul Maudud fi Ahkamil Maulud. Akan tetapi hadis itu didhaifkan oleh ulama-ulama lainnya. Sehingga sebagian ulama tidak mengamalkannya dan mungkin itu yang lebih kuat jemaah. Yang mendhaifkan hadis itu lebih kuat. Tapi kalau ada yang mengamalkan maka ketahuilah hadis yang dipakai adalah hadis yang lemah. Walaupun dihasankan oleh para ulama yang lainnya. Adapun berkaitan dengan ari-arinya, ya dikuburlah lebih baik supaya tidak menimbulkan bau. Jadi dikubur bukan karena ada keyakinan macam-macam, enggak. Karena memang dengan dikubur paling tidak ya menghilangkan rasa bau. Bukan dikubur kemudian ada ritual tersendiri ya. Waktu anak-anak yang terakhir mau lahir itu ditanya sama bidannya. Ini ari-arinya mau dikemanakan kata dia. Mereka sudah siap wadah khusus jemaah. Wadah dari tanah gitu ya. Dikasih bumbu macam-macam ini itu. Iya. Anak pikir enggak sudah buang aja. Bener dibuang Pak Ustadz. Ya mau diapain? Dibuang kata dia. Artinya memang dibuang. Bagaimana cara membuangnya? Ya mungkin dikubur cara yang paling baik gitu loh. Jangan dibuang ke sampah. Jangan. Jadi dikuburlah hari-hari itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Saya ingin istri saya tidak bekerja. Tetapi istri saya tetap ingin bekerja. Bagaimana cara? Karena menurutnya bekerja sebagai guru. Karena menurutnya guru menjadi amal jariah untuk dia. Bagaimana menurut Ustadz? Iya. Tetap ngomong sama istri. Engkau digaji berapa? Ana jadi guru gaji 2 juta. Ana gaji 2,5 juta. Kerja apa? Tetap guru. Di mana? Di rumah tapi. Memang guru ini amalan yang mulia jemaah. Artinya kalau memang tadi guru pun ya kadang-kala waktunya habis buat anak didiknya, lupa dengan anak sendiri. Tapi kalau istri antum dibutuhkan sama sekolah tersebut, mungkin antum bersabar. Artinya kadang-kala di sekolah-sekolah agama ya, guru-guru perempuan itu diperlukan. Kita di kampus di Jember itu kekurangan dosen wanita. Sulit kita memiliki dosen wanita. Sedangkan kampus kita kampus putri. Dosen wanita itu subhanallah. Nanti ada libur cuti hamil. Ada cuti lahiran. Ada cuti menikah. Kadang-kala mereka belum menikah. Setelah menikah dibawa sama suaminya. Akhirnya kita bikin dosen lagi. Maka kalau memang profesi dia dibutuhkan oleh umat. Maka antum persilahkan dia menikah. Terus Ustadz ana ini kadang-kala punya kebutuhan yang tidak terlayani. Antum nikah lagi gak apa-apa. Halal jamaah. Kenapa? Jadi seorang wanita pun tahu diri gak apa-apa. Engkau mau nikah lagi fadhol. Ana dapat ingin jadi guru umpamanya. Halal kalau mampu berbuat adil. Kalau enggak antum sabar. Hadza wallahu a'lam. Masya Allah. Ini angin dari mana jamaah?
Antum kasih satu-satu sama ana. Bismillah. Masya Allah, buat kipasan. Apakah termasuk istri durhaka? Apabila setiap hari istri minta dipijitin. Astagfirullah. Ini jamaah. Padahal suaminya bukan tukang pijit. Dan bukan pengangguran. Kalau suami nggak mau mijit, sang istri ngancem. Nggak mau ngasih. Kalau lagi mau. Sang istri kerja dari pagi sore di luar rumah. Padahal sudah disuruh berhenti kerja. Tapi dia nggak mau. Dia menjawab, mau makan apa kita? Anak-anak mau jadi apa? Padahal kalau sekedar untuk makan, hidup suami mampu. Subhanallah, berarti antum salah pilih istri ini jemaah. Ya, butuh penjelasan sama istri. Kalau antum lihat nikmat yang Allah sediakan buat laki-laki di surga itu bidadari-bidadari. Karena kecondongan lelaki kepada wanita lebih besar. Sedangkan wanita kecondongannya kepada apa? Harta. Kepada perhiasan dunia ini. Sehingga banyak terjadi gugat cerai itu masalahnya ekonomi. Bukan karena suami tidak mampu. Tapi karena suami tidak bisa memberikan lebih kepada istrinya. Kenapa banyak wanita yang jadi TKW? Kenapa? Mereka punya suami di Indonesia. Karena ambisi dunianya besar. Dan kadangkala pendidikan agamanya sedikit. Yang membuat orang kaya, tadi kita sudah sampaikan. Anti itu bisa kaya. Bisa hidup mewah dengan satu cara. Apa? Ridho dengan pemberian Allah. Wallahi jamaah. Irda bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Jadi kalau bicara sama istri, antum sebagai komandan. Istri juga nggak boleh nyuruh suami, nggak boleh. Minta boleh sama suami. Bang minta tolong bang, kalau nggak capek minta pijetin bang. Minta, bukan nyuruh. Dan suami ketika hendak menggauli istrinya, wajib istri untuk taat sama suaminya. Jadi bukan sama jamaah. Allah mengatakan walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah. Wanita itu punya hak yang sama dengan kewajiban dia. Sama dengan suami. Dia punya hak dan kewajiban yang sama. Walirrijal 'alaihinna darajah. Tapi para lelaki itu punya kedudukan 1 derajat lebih daripada istrinya. Istri yang seperti tadi, istri yang durhaka. Dan seorang istri kalau disuruh berhenti sama suaminya, katakan sami'na wa ata'na. Dan alhamdulillah jamaah, tadi Anda sampaikan Islam itu memuliakan para wanita. Jadi bekerjanya wanita di luar itu jangan dipikir sebagai bentuk kemerdekaan buat wanita. Itu termasuk bentuk perbudakan buat wanita. Wanita dieksploitasi, dijual jamaah. Antum pernah melihat pameran-pameran mobil. Siapa yang duduk di sebelah mobil? Ada yang jenggotan kekar gitu ya. Enggak ada. Kayak antum-antum laku, antum daftar saya mau duduk di sebelah mobil. Enggak ada. Siapa yang dijual? Perempuan. Perempuan di sana. Dijual. Antum pernah lihat iklan? Anda pernah lihat, sampai sekarang Anda masih ingat. Iklannya kulkas ya. Kulkas, lihat kenapa ada perempuan di sebelahnya. Oh, perempuan itu dijual untuk menarik para lelaki. Itu tujuannya. Padahal seharusnya perempuan itu bak permata yang disimpan oleh lelaki. Tidak ditampakkan kepada orang-orang banyak. Hadza wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara menghadapi suami yang tidak menafkahi lahir? Menafkahi lahir ini tidak kasih fulus gitu maksudnya. Nah, sekali lagi anti salah pilih suami. Ada yang salah pilih istri, ada yang salah pilih suami. Kenapa anti mau sama dia? Kita tadi sampaikan salah satu
Syarat bukan syarat, kriteria suami idaman itu adalah dia memberikan nafkah walaupun tidak kaya, nggak harus kaya, semampunya. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Terus apabila seorang suami tidak memberikan nafkah kepada istri, istri bisa menuntut. Itu hak dia. Kalau suami malas. Tapi kalau suami giat, suami anak giat Ustaz, tapi memang kayaknya rezekinya susah dia Ustaz. Dia berusaha untuk bekerja, tapi kadang-kadang nggak ada hasil. Ya di sini seorang istri hendaklah bersabar menghadapi suaminya yang tidak memberikan nafkah secara lahir. Tapi kalau suaminya males, nggak mau kerja, kadang-kadang dia dapat duit dimakan sendiri ya, buat foya-foya macam-macam, anti perlu kasih nasihat. Kalau nggak bisa dikasih nasihat, anti cari orang lain untuk memberikan nasihat. Kadangkala suami ini egois, kadangkala. Kalau yang ngasih tahu istrinya itu dia nggak terima. Tapi kalau yang ngasih tahu ustadz, orang lain, dan boleh seorang istri boleh mengadukan suaminya, jangan menggibain suaminya. Jangan curhat sama orang hanya untuk menceritakan keburukan suaminya, jangan. Tapi engkau bisa berangkat kepada seorang dengan harapan dia memberikan nasihat. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Datang mengadukan siapa? Mengadukan putranya sendiri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Putranya ini puasa terus, sholat malam terus, nggak pernah deketin istrinya. Bapaknya mau ngasih nasihat mungkin gak enak. Akhirnya Nabi yang ngasih nasihat sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala pernah kedatangan seorang wanita yang menceritakan tentang kebaikan suaminya. Suamiku ini Masya Allah selalu bangun malam, selalu puasa sunnah. Kata Umar, Masya Allah suamimu suami yang baik. Ketika perempuan itu pergi, kata Ali bin Abi Thalib, ya Amirul Mukminin, dia itu sedang mengadukan suaminya. Dipanggil ada sini. Kau tadi mengadukan suami? Iya ya Amirul Mukminin. Akhirnya Umar bisa memberikan nasihat. Jadi kadangkala butuh orang lain jamaah untuk memberikan nasihat. Hadza wallahu a'lam. Apa yang harus dilakukan apabila suami ternyata selama ini masih mencintai mantan atau wanita lain? Allahu Akbar jemaah. Iya, sekarang ini banyak media yang membuat rumah tangga itu rusak. Grup-grup WA, kadangkala grup WA alumnus SMA. Di situ ada cinta-cinta lama bersemi kembali kadang-kala. Sama-sama sudah punya anak, betul jemaah. Akhirnya bercerai gara-gara semua saling mengadukan pasangan hidupnya. Bagaimana sekarang tugas anti? Membuat suami jadi tidak cinta lagi sama mantannya, melupakan mantannya. Maka anti berusaha untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada suami. Itu yang bisa kita usahakan sambil didoakan suaminya. Soalnya kalau bicara masalah hati jemaah, subhanallah. Rasulullah SAW pernah menikah dengan seorang wanita yang wanita itu benci sama Nabi Muhammad SAW. Siapa nama wanita itu? Masya Allah. Yang mana ngomong Sofia? Banyak yang ngomong Sofia jemaah. Sofia binti Huyai bin Akhtab. Sofia gak suka sama Nabi SAW. Dia dinikahin, seakan-akan pernikahan itu terpaksa. Lalu apa yang terjadi? Nabi SAW berusaha untuk mengambil hatinya Sofia. Hatinya Sofia ini ada bersama ayahnya yang terbunuh, pamannya, bersama suaminya, mantan suaminya yang terbunuh semuanya. Nabi SAW selalu minta maaf sama Sofia. Fama zala ya'tadiru ilayya. Terus minta maaf, ya Sofia, itu kaummu yang berkhianat. Itu bapakmu yang melakukan. Terus diingatkan bahwa yang salah itu keluargamu. Diingatkan Sofia. Hatta dhahabal ladzi kana indi. Kata saya sampai kebencian itu hilang dan berganti dengan cinta dan kasih sayang. Maka tadi anti bagaimana berusaha untuk merayu suaminya, selalu bersolek buat suaminya.
Dan tidak perlu berbicara tentang wanita itu. Anti nggak perlu ngomong tentang itu aja. Karena kalau anti membicarakan hal itu, yang ada keributan. Tapi anti berusaha untuk membuat suami itu lupa dengan pasangan dia itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, misalnya kalau perempuan ditinggal suami meninggal dan memutuskan untuk tidak menikah karena takut tidak bertemu kembali dengan suami yang sudah meninggal, apa diperbolehkan? Jazakillah khairan. Boleh jemaah. Asalkan engkau bisa bersabar. Antum bisa bayangkan ujian buat istri-istri Nabi. Istri Nabi itu nggak boleh nikah. Padahal mereka ketika ditinggal mati itu Masya Allah. Sebagian umurnya 17 tahun, sebagian umurnya 25 tahun. Itu menunggu puluhan tahun bersabar. Tetap yang namanya wanita wajar dia ada syahwat. Namanya manusia. Tapi itu ujian buat mereka. Kalau anti siap menghadapi ujian itu. Dan ingin berjumpa dengan suami anti di surga. Silahkan, tafadhol. Gak ada larangan untuk hal itu. Kalau itu keinginan anti. Memang ada dua pendapat para ulama. Ketika seorang wanita ditinggal mati sama suaminya lalu menikah lagi, dia itu bersama yang mana? Pendapat yang pertama mengatakan dia berhak memilih kalau dua-duanya masuk surga. Tapi pendapat yang lebih kuat adalah dia bersama suaminya yang terakhir. Oleh karena itu istri-istri Nabi itu gak boleh menikah kembali. Karena mereka adalah istri Nabi di dunia dan istri Nabi di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ada seorang akhwat yang di masa lalunya berpacaran dan sudah melakukan zina. Na'udzubillah. Kemudian akhwat itu sudah bertaubat. Apakah akhwat itu berhak mendapatkan ikhwan yang baik yang sesuai dengan syariat agama Islam? Jamaah, man taba taballah alaih. Barang siapa yang bertobat, maka Allah akan menerima tobat dia insyaAllah. Wat-taubatu tajubbu ma qablah. Taubat itu akan menghapuskan masa lalu. Yang lalu. Bahkan orang yang tobat itu bukan dosanya 0. Bukan pahalanya 0. Afwan. Masa lalu dia yang penuh dengan dosa. Apa kata Allah? Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Dosa-dosa mereka yang banyak itu dirubah jadi kebaikan. Jadi kalau perempuan ini benar-benar bertobat dengan taubatan nasuha, berhak dia mendapatkan wanita laki-laki yang baik. Insya Allah Allah berikan kepada dia. Kalau taubatnya diterima. Kalau dia benar-benar bertobat. Bisa jadi dia mendapatkan suami yang juga sama. Dulu pelaku dosa. Jadi kalau ada suami yang mungkin dulu melakukan dosa. Berzina na'udzubillah. Kemudian dia menikah dengan seorang wanita. Dan pada malam pertama diketahui wanita ini sudah tidak gadis. Antum gak usah bicarakan. Antum pernah berbuat dosa dulu. Dan mungkin istrimu juga telah bertobat. Kalau memang sudah jadi orang baik dua-duanya. Artinya dia bukan wanita yang buruk. Antum tahu wanita itu sudah bertobat. Dan antum tahu dulu dia itu memang mungkin di masa lalunya tidak baik seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Ana janda 4 anak. Sering ditanya kapan nikah lagi. Kata ana, lelaki zaman sekarang itu lebih sering ditanya kenapa tidak nikah lagi. Kata ana, lelaki zaman sekarang itu lebih takut dengan janda miskin, anak banyak. Ketimbang dikejar anjing galak. Pertanyaannya Ustaz, bagaimana ana harus bersikap? Karena ana harus mencari nafkah untuk anak-anak ana. Ana ngajar di SMK yang notabene banyak laki-laki dan terkadang banyak kegiatan bid'ah. Subhanallah jamaah. Memang sekarang ini ada tatanan di masyarakat yang berubah.
Yang harapan ana kita bisa merubahnya menjadi lebih baik. Di masa Rasulullah SAW itu sahabat yang istrinya satu bisa dihitung. Bisa dihitung. Istrinya 2, 3, 4. Antum kalau lihat, antum lihat aja 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Untuk melihat 4 khulafaur rasyidin, gak ada yang istrinya satu. Makanya mereka ketika Abu Bakar meninggal dunia, istrinya Abu Bakar dinikahin oleh siapa? Oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dinikahin gitu. Jadi janda itu punya anak langsung ada yang ngambil gitu. Sekarang kan kesian. Sebagian wanita berpikiran kalau suaminya mau kawin lagi, suaminya ini rakus. Karena mau nikah lagi, antum itu nafsunya terlalu macem-macem lah. Dituduh macem-macem. Padahal sebenarnya yang rakus itu perempuan apa laki? Perempuan satu itu ngambil haknya 4 orang. Dia kuasain sendiri. Itu lakimu itu boleh buat 4 orang. Kau kuasai sendiri, yang nafsu siapa sebenarnya? Betul, jadi sebenarnya yang terjadi di masyarakat ini jamaah ya harapan ana. Terus terang, ana kalau ngelihat janda-janda ya, kesian mereka jamaah. Apalagi janda anak 4. Sebenarnya ya bapak-bapak di sini sebenarnya mau ya. Kau lihat wajahnya itu Masya Allah. Cuma memang takut. Takut tidak bisa berbuat adil maksudnya. Masya Allah jemaah. Bukan takut sama istri tua aja. Maka anti bersabar. Jadi kalau memang kondisinya anti harus cari nafkah. Berdoalah. Jangan pernah berhenti berdoa minta suami. Sekarang ini kalau ada istri, wanita jadi istri kedua, apa istilahnya? Pelakor. Iya memang diciptakan buruk. Yang pezina diganti namanya. PSK. Pekerja seks komersil. Nah, maka kita harus memerangi istilah-istilah ini. Kita harus kembalikan istilah-istilah itu kepada istilah yang syar'i. Nggak ada lagi istilah bunga nanti. Kita berusaha nggak ada bunga, istilahnya apa? Riba, tulis ribanya sekian. Seharusnya kita sampaikan, bang tolong tulislah. Ribanya sekian sehingga orang jadi tahu. PSK kembalikan kepada masa lalu supaya mereka bertobat. Dulu PSK itu apa istilahnya? WTS. Wanita tuna susila, wanita nggak beradab. Sehingga ada harapan dia bertobat. Dalam diri dia menyandang gelar WTS. Sekarang enggak. Gelarnya PSK, pekerja. Apa? Oh saya, profesi saya. Profesi? Profesi apa? Maka itu jamaah. Maka harapan ana, ya semoga kita bisa memperbaiki tatanan masyarakat kita. Dan anti berdoa. Minta sama Allah diberikan jalan keluar. Allah berjanji. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Apakah menjadi wajib hukumnya secara syar'i bila istri minta cerai apabila suami pecandu narkoba, sering mengabaikan dan menyakiti istri karena tidak bisa meninggalkan narkoba? Jamaah, dosa itu ada 2. Ada dosa yang sampai kufur, orang keluar dari Islam seperti melakukan kesyirikan. Meninggalkan sholat itu diperselisihkan oleh para ulama. Kalau suami meninggalkan sholat, menurut pendapat yang mengatakan dia kafir, berarti nikahnya sudah batal secara otomatis. Nggak perlu gugat cerai, karena batal sudah. Ketika salah satu dari pasangan itu keluar dari Islam, maka pernikahannya batal. Tapi kalau melihat suaminya masih bisa diperbaikin. Mamanya meninggalkan sholat dan kita lihat mungkin pendapat yang mengatakan dia tidak sampai kafir kuat juga. Kita masih berharap bisa memperbaiki, maka diperbaiki. Tapi kalau sudah anti melihat nggak mungkin, ana sudah usaha Ustadz, maka gugat cerai menjadi solusi. Supaya apa? Supaya anti tidak terbebani hidup dengan dia. Karena banyak wanita jamaah kadang-kadang nggak mau melayani suaminya.
Karena suaminya tidak baik, enggak, anak enggak mau melayani suami. Akhirnya kok jadi dosa juga tidak melayani suami. Karena posisinya dia tetap sebagai seorang suami. Maka gugat cerai menyelamatkan dirimu dari perbuatan dosa. Dan juga demi anak-anak. Maka kalau dikatakan wajib tergantung kondisinya. Selama dia masih bisa diperbaikin, mudah-mudahanlah suami bisa diperbaikin. Barakallahu fikum. Saya suka dengan seorang akhwat. Tapi bapaknya itu taklid dengan salah satu ormas Islam. Jadi kalau lihat orang yang bermanhaj salaf kurang srek. Mohon pencerahannya Ustaz. Ya antum lamar aja. Kalau memang akhwatnya itu akhwat yang baik. Kadangkala kita perlu menyelamatkan akhwat-akhwat dari lingkungannya jamaah. Dia sudah baik. Tapi karena lingkungannya belum baik, akhirnya dia belum bisa meninggalkan. Artinya dia perlu hijrah dari tempat sana. Tinggal sekarang bagaimana kita menunjukkan kepada orang, kita nih jamaah yang belajar sunnah, tolong tunjukkan kepada umat manusia. Bukan hanya dari penampilan belaka. Sunnah itu bukan hanya jenggot dan cingkrang. Sebagian orang itu akhirnya berpandangan buruk karena yang sudah kenal manhaj salaf, yang sudah kenal sunnah ini, akhlak dan etikanya belum sesuai dengan sunnah. Ngomongnya, gak senyum sama tetangga, sok paling benar. Melihat orang gak salam, ahlul bid'ah. Gak boleh salam sama ahlul bid'ah. Kadang-kala, ada perkara-perkara yang memang kita lihat manhaj salaf disebutkan kapan kita nggak salam sama ahlul bid'ah. Tapi kapan kita merangkul ahlul bid'ah demi untuk berbagi hidayah kepada mereka. Hajar itu dilakukan. Tapi kadang-kala tidak ada hajar. Maka tunjukkan akhlak yang mulia kepada masyarakat. Kalau antum tidak ikut ritual-ritual mereka yang berbau bid'ah, umpamanya, paling tidak antum menjaga hubungan sosial dengan mereka. Sehingga orang-orang itu kalau melihat antum yang sudah kenal sunnah, mereka mengatakan subhanallah, tuh orang-orang yang berakhlak mulia. Antum lihat tetangganya lagi betulin rumah ya, antum bantu dia. Antum punya rizki, antum beli sesuatu bagi ke tetangga-tetangga. Akhirnya mereka pemikirannya Masya Allah, ternyata orang kalau sudah belajar sunnah ini jadi baik akhlaknya. Harapannya orang-orang dapat hidayah lewat sikap antum. Sebagian ulama mengatakan, kunu du'atan wa antum saumitun. Mereka mengatakan, jadilah kalian pendakwah-pendakwah, penyeru-penyeru kepada kebenaran, tapi kalian diam, gak berbicara. Karena dakwah itu identik dengan menyampaikan. Maka dikatakan kalian sampaikan tapi kalian diam. Gimana menyampaikan dengan diam? Bil akhlak. Dengan perilaku yang baik. Barakallahu fikum. Ada lebih dari 1 juta penduduk Indonesia yang terkena penyakit suka sesama jenis, Ustaz. Antum udah ngitung di mana ini coba? Ana jadi takut cuma 1 juta. Dan salah satunya adalah kawan ana. Oh mungkin dia memang nyatet ya, kawannya juga masuk dalam sensus dia. Sebagai teman apa yang harus ana sarankan kepadanya ya Ustaz? Haruskah kita menikah dulu? Hah? Tunggu ana baca lagi. Ada lebih dari 1 juta penduduk Indonesia yang terkena penyakit suka sesama jenis, Ustaz. Dan salah satunya adalah kawan ana. Sebagai teman, apa yang harus ana sarankan kepadanya, Ustaz? Haruskah dia menikah dulu untuk menjaganya meski dia tak tertarik pada lawan jenis, atau dia harus memujang dulu sampai sembuh? Subhanallah jemaah. Ya harus diobatin. Kalau bicara nikah tapi dia nggak diobatin, nggak lama pernikahan. Karena ada orang yang menikah tetap penyakitnya itu bukan berarti dengan menikah dia sembuh penyakitnya. Maka harus diobatin. Nasihat ana diobatin. Bagaimana cara ngobatinnya? Ada pengobatan yang secara agama dengan menumbuhkan keimanan. Dengan mendakwain dia, dengan menceritakan tentang penyakit-penyakit dan azab Allah Azza wa Jal atas perbuatan yang kalau itu dia lakukan. Kemudian sampaikan tujuan kehidupan ini adalah untuk memiliki anak keturunan. Kalau umpamanya
si Bambang menikah dengan Didik, tutup Indonesia jemaah. Tutup. Maka itu sudah bertentangan dengan fitrah manusia. Jadi kalau ada yang mengatakan ini hak asasi manusia, mereka teriak mengatakan itu. Hak asasi manusia bagaimana engkau menyebabkan manusia habis dari muka bumi ini. Kalau dilegalkan yang kau inginkan, tutup Indonesia. Kenapa? Nggak ada yang punya keturunan jamaah. Semua menikah dengan sesama jenis. Na'udzubillah min dzalik. Ini hak asasi manusia untuk hidup dan melanjutkan kehidupan di bumi Indonesia ini. Jadi engkau kalau berpikir LGBT kalau ingin dilegalkan berarti engkau ingin menutup NKRI. Habis penduduk Indonesia. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian perlu diobatin secara psikis. Kadangkala perlu berangkat ke dokter psikiater. Bukan berarti antum gila. Tapi separuh gila. Nah, enggak gila, separuh gila. Orang yang suka sesama jenis, na'udzubillah jamaah. Ya Allah, alhamdulillah selamat. Ada orang itu jamaah subhanallah. Ngelihat perempuan enggak ada nafsu. Ngelihat tembok nafsu. Na'udzubillah min dzalik. Saya baru putus dengan pacar saya. Dengarkan dulu jamaah. Karena niat saya ingin memperbaiki diri. Tetapi saya belum ikhlas melihat dia dengan yang lain. Bagaimana cara saya untuk mengikhlaskannya? Emangnya milik antum dia harus diikhlaskan. Jamaah. Cinta itu tidak harus memiliki. Nah. Ketika antum melihat orang yang antum cintai bersama orang lain. Tapi orang lain itu soleh dan baik. Maka antum akan bahagia. Ini bicara pernikahan. Kadang-kala antum cinta sama fulana, subhanallah. Ternyata fulana dilamar oleh laki-laki lain dan diterima laki-laki itu. Maka seharusnya antum berbahagia. Karena pasangan hidup antum mendapatkan suami yang lebih baik dari antum. Terus kalau pacaran ini nggak ada bicara ikhlas, bagaimana cara mengikhlaskannya jamaah? Karena memang yang pertama antum harus bersyukur kepada Allah telah selamat dari dia. Sekarang antum perlu memperbaiki diri antum. Memohon ampun atas dosa-dosa yang pernah antum lakukan mungkin bersama dia. Terus kalau antum memang masih sayang sama tuh perempuan, kasih nasihat itu perempuan. Kasih nasihat. Nasihatnya untuk menjadi wanita yang lebih baik. Bukan pacaran. Dan sekarang jamaah, kalau kita bicara pacaran, kenapa pernikahan yang dengan pacaran itu banyak masalah? Karena kadang-kala suami itu berpikir nih istriku mungkin pacaran sama orang lain juga. Mungkin belum sama aku, dia sama yang lain. Si istri pun seperti itu. Sebagaimana laki ini pacaran sama aku, mungkin dia juga pacaran sama yang lainnya. Dosa itu melahirkan dosa. Maka tugas antum adalah bertobat, mohon ampun kepada Allah SWT dan tutup mata antum. Jangan cari tahu tentang fulana. Kecuali kalau antum ingin kasih nasihat. Terkadang antum masih ikut di Instagram dia. Terkadang jadi follower dia, ikut dia foto sama siapa ini itu. Akhirnya antum tetap melakukan dosa dengan perbuatan itu. Maka antum kasih nasihat dia, sampaikan. Setelah itu doakan semoga dia dapat hidayah. Barakallahu fikum. Ustadz, bolehkah anak akhwat membatalkan khidbah karena alasan sang calon suami ternyata masih suka berhubungan dengan akhwat lain? Alhamdulillah. Antum gugat cerai aja boleh, apalagi masih khidbah. Iya, artinya kalau sang suami ini na'udzubillah ya selingkuh umpamanya. Nah, bukan nikah lagi jamaah. Karena bicara selingkuh ini kadang-kala orang mengatakan menikah lagi dengan bahasa selingkuh. Nikah lagi itu halal bukan selingkuh. Tapi kalau mamanya si ikhwan ini suka berhubungan dengan akhwat lain berarti kan memang secara agama dia nggak baik. Maka kalau dibatalkan anda rasa sebelum menikah lebih baik dibatalkan. Kalau sudah ada maharnya yang dimasukin ya balikin maharnya, minta maaf seperti itu.
mungkin belum jodohnya. Barakallahu fikum. Nah. Istri selalu puasa sunnah. Bolehkah saya sebagai suami meminta dia untuk tidak puasa supaya dia menemani saya makan siang? Sebenarnya istri itu nggak boleh puasa sunnah kalau suaminya ada di rumah kecuali dengan izin suami. Jadi bukan suami meminta istri untuk tidak puasa, tapi istri yang minta izin sama suami untuk puasa. Suami boleh bilang iya, boleh bilang tidak. Kemudian apa yang harus dilakukan istri? Taat. Sami'na. Wah, Ustaz, saya mau beribadah, Ustaz. Nah, kata Nabi SAW, perempuan itu nggak boleh puasa sunnah illa biizni zaujiha, kecuali dengan izin suaminya kalau suaminya ada di rumah. Kalau suaminya merantau, nggak perlu izin sama suami. Barakallahu fikum. Semoga Allah selalu melindungi Ustaz dan kita semua. Amin. Membiarkan istri bekerja di sebuah dinas pemerintahan yang di dalamnya ada laki-laki dan perempuannya, termasuk perbuatan dayuth, karena terkadang ada campur baur di dalamnya. Terima kasih, jazakumullah khairan. Tergantung kondisinya, jamaah. Kalau dia itu tidak sampai berkholwat dengan laki-laki umpamanya, maka mungkin masih aman. Kalau dia nggak bercampur baur sama laki-laki, insya Allah aman. Tapi kalau sudah dia itu berduaan sama laki-laki, kadangkala ada dinas satu mobil sama laki-laki, dia perempuan sendirian, maka seharusnya seorang suami meminta istrinya untuk resign atau minta ditaruh di bagian lain yang lebih aman buat dianya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nabi Nuh dan Lut alaihi wassalam tetap bersama istri mereka yang kufur sampai kematian. Nabi Ismail mentalak istrinya atas saran ayahnya. Bagaimana dengan kita umat Nabi Muhammad SAW? Apakah boleh kita tetap bertahan dengan istri yang zalim dan kufur nikmat? Kita berusaha bersabar dengan kezalimannya, dengan tetap menasihatinya, karena hidup hanya sebentar dan mengharapkan kebahagiaan yang kekal di surga Allah. Amin. Masya Allah, jemaah. Iya, pernah seorang alim ulama, Masya Allah, ulama terkenal ini, didatengin sama sohibnya ke rumahnya. Waktu temennya, alim ulama juga ini, sampai rumahnya, dia lihat istri tuan rumah ini kurang ajar. Ngomongnya kasar ini itu. Ditanya sama tamunya ini, kenapa engkau nggak ceraikan dia? Kata dia. Aduh, aku mau sabar, kata dia. Mungkin istriku ini azab atas dosa-dosa yang aku lakukan. Takut kalau aku ganti istri nanti lebih buruk dari yang ini istrinya, kata dia. Enggak, sudah. Aku tahu ini sudah aku sabar, kata dia. Artinya diperbolehkan. Seorang suami bersabar boleh dan itu lebih baik. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kata Allah, pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang patut. Kalau kalian benci sama istri kalian, ceraikan mereka? Enggak. Sabar engkau menghadapi mereka. Bisa jadi yang kalian benci itu di balik sana ada banyak kebaikan yang Allah sediakan di sana. Maka buat antum bersabar nggak apa-apa ya ma. Tapi bercerai itu juga diperbolehkan. Jangan sampai akhirnya antum mendapatkan istri yang zalim, antum mendolimin dia juga. Lebih baik antum ceraikan dia sehingga antum tidak berbuat dosa kepada dia. Maka bismillah. Kalau antum bisa bersabar dan terus memberikan nasihat, semoga antum mendapatkan pahala yang besar dan dosa-dosa antum diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, Masya Allah, pertanyaan terakhir jemaah, karena anda lihat sebagian sudah lapar, anda lihat sebagian sudah merem, tidur, Masya Allah. Bagaimana cara mencintai sesuatu atau seseorang karena Allah? Baik itu keluarga, teman, pasangan dan lain-lain. Subhanallah. Dalam perjalanan menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Ada dua syarat jemaah. Yang pertama, pembimbing, pemandu.
untuk jalan menuju Allah SWT. Yang kedua, teman yang mendampingi kita menuju Allah Azza wa Jal. Rasulullah SAW ketika hijrah, beliau memilih pemandu dan memilih teman. Pemandunya dipilih pemandu yang handal, yang tahu sama jalan-jalan menuju ke kota Madinah. Antum kalau mau cari pemandu, cari ustadz, cari guru yang tahu dengan jalan menuju kepada Allah Azza wa Jal. Kalau cari teman, yang sehati sama antum. Sehati, itu penting. Inilah bicara bagaimana kita mencintai pasangan kita, teman kita, keluarga kita karena Allah Azza wa Jal. Bagaimana gambarannya mencintai mereka karena Allah SWT? Karena dia taat sama Allah Azza wa Jal. Karena dia baik, karena dia orangnya soleh. Makanya Hasan Al-Basri mengatakan ikhwanuna ahabbu ilaina min ahlina. Saudara-saudara kita, sahib-sahib kita, itu lebih kita cintai daripada keluarga kita. Kok bisa seperti itu? Ikhwanuna yudzakkiruna bil akhirah. Karena saudara-saudara kita itu, teman-teman kajian ya, sahib-sahib itu mengingatkan kita kepada akhirat. Wa ahluna yudzakkiruna bid dunya. Tapi kalau keluarga selalu mengingatkan kepada urusan dunia. Jangan lupa besok kerja ini urusan dunia. Urusan akhirat kadang-kadang tidak mengingatkan. Jadi mencintai seseorang karena Allah adalah karena dia dekat dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ini bisa Anda sampaikan. Kajian kita masih berlanjut insyaallah. Kapan ba'dal maghrib nanti? Insyaallah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.